Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kita lanjutin lagi manga Awashi ke chapter 307 sampai 308 ya. Yang mana di chapter kali ini kita ditunjukin obrolan serius antara Ashito dan Shiba, yang mana obrolan ini bakal menentukan nasib Shiba untuk pensiun atau enggaknya. Terus ditunjukin juga bakal ada event kedepannya nanti yang bakal mempertemukan Esperion sama Barcelona. Penasaran kan kalian? Makanya tonton aja video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe juga buat yang belum. Lalu kalau udah, kita mulai aja pembahasan utamanya. Ceritanya sekarang itu masih ke bagian Shiba yang syok saat Ashito bilang kalau dirinya itu masih memasuki masa emasnya di umur yang udah setua ini. Shiba pun malah langsung bertanya balik kalau Ashito ini bicara apa. Dan jika yang kau katakan itu sebuah rayuan, jujur kuakui rayuanmu itu payah sekali, pungkas si Shiba. Tapi tatapan mata Ashito tidak berubah sama sekali. Shiba pun jadi mulai bingung sendiri. Kemudian Ashito bilang kalau dia ini sama sekali tidak berusaha merayu seseorang yang sudah begitu kenyang pengalamannya dalam sepak bola. Bagi Ashito, sosok Shiba di lapangan itu begitu luar biasa. Baginya semakin lama Shiba berada di lapangan, permainannya malah semakin meningkat. Itulah alasan kenapa Ashito menganggap Shiba masih berada di masa emasnya. Ekspresi Shiba pun jadi kian aneh setelah mendengar hal ini. Terus Ashito juga bilang kalau sebagai seorang pemain, Shiba ini masih bisa berkembang lagi untuk kedepannya. Karena itulah Ashito memohon agar Shiba mau mengajarinya untuk bisa menjadi pemain hebat seperti dirinya ini. Shiba di sini masih terdiam ya. Di sisi lain, orang-orang seperti Garula dan para pemain senior terlihat cukup penasaran dengan obrolan yang dilakukan Shiba sama Ashito ini. Orang-orang ini pada nggak tahu Ashito sama Shiba ini ngobrolin apaan. Dan kebanyakan para pemain senior itu penasaran tentang kelanjutan keputusan Shiba yang udah ngumumin bakal pensiun sebelumnya. Mereka tuh sebenarnya berharap sih Shiba jangan pensiun dulu. Terus sekarang cerita balik fokus ke obrolan Ashito sama Shiba lagi ya. Ashito itu bilang kalau 3 hari latihan yang barusan ia jalani adalah pengalaman terbaik dalam hidupnya. Tapi diakuinya sendiri kalau untuk pemain dengan kemampuan biasa-biasa saja seperti dirinya ini, untuk terus bisa konsisten bermain di level tinggi seperti itu, dia mengaku perlu berlatih lebih keras lagi. Diibaratkannya dia ini sedang berjalan di jalan yang sempit, di mana di sebelah kiri dan kanannya itu adalah jurang. Jadi ya diibaratkannya sekali aja dia bikin kesalahan dalam perjalanan karir sepak bolanya ini, dia bakalan mati karena langsung terjun ke jurang. Perumpamaan aja ya. Shiba pun sedikit shock mendengar istilah jalan sempit dari Ashito ini. Sadar nggak kalian perumpamaan Ashito ini hampir mirip sama perumpamaan Shiba yang gambarin karir sepak bolanya dulu itu seperti dirinya berada di kubangan lumpur. Terus dilanjutin lagi ya sama Ashito. Dia ini bercerita kalau di akademi itu banyak hal yang sudah dilaluinya dan baginya itu saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain hingga membuatnya bisa sampai di titik ini. Nah, dia ini bercerita ke Shiba kalau hal pertama yang dipelajarinya saat di akademi dulu adalah bagaimana caranya untuk menerima umpan dengan baik dan benar. Dia bilang kalau untuk masalah ini saja dia sampai meminta bantuan Togashi untuk mengajarinya. Terus berikutnya Ashito bercerita tentang dia yang belajar kombinasi permainan 3 orang yang membentuk pola segitiga. Dia pun mengucapkan terima kasih pada Asari dan Kuroda yang sudah membuatnya paham akan pola permainan seperti ini. Selanjutnya Ashito juga bercerita tentang momen di mana dia untuk pertama kalinya disuruh bermain untuk jadi pemain bertahan. Diakuinya sendiri awalnya dia tidak mau dan merasa begitu kesal atas keputusan pelatih Fukuda saat itu. Tapi seiring waktu diakuinya oleh dia sendiri bahwa dia mulai bisa menerimanya dan Ashito benar-benar sudah memutuskan untuk memberikan segalanya dalam mengabdi menjadi seorang pemain bertahan. Terus masih lanjut lagi ya, Ashito juga cerita ke Shiba kalau dia di akademi juga belajar bagaimana cara memproses seluruh peristiwa yang sedang terjadi di lapangan. Dan teknik itu pun diakuinya bisa ia kuasai karena mendapatkan saran dari Anri. Dari semua hal yang telah dia alami itulah, sampai sekarang Ashito mengaku kalau dirinya terus berupaya mengevaluasi tentang bagian mana dari kemampuannya yang harus terus ditingkatkan. Ashito bilang gini ya, karena dia ini paham betul, sekali aja dirinya ini bikin kesalahan, dia nggak bakal bisa bertahan hidup di kerasnya persaingan Akademi Esperion. Sekali aja lengah, dia bisa hancur dan gagal jadi pemain sepak bola profesional. Ditekankan sama Ashito sekali lagi kalau dia ini hanya beruntung saja bisa berada di titik yang sekarang dengan kemampuan olah bolanya yang pas-pasan. Karena itulah dia memohon pada Shiba agar diajari bagaimana cara menjadi pemain hebat seperti dirinya. Shiba pun terdiam, dia tiba-tiba malah teringat dengan benang tipis laba-laba yang menyelamatkan karir sepak bolanya dulu. Ya kurang lebih Ashito ini juga butuh benang tipis kayak gini agar bisa menuntunnya dari jalan sempit yang ia lalui. Dan kurang lebih benang tipis itu merujuk ke perumpamaan sosok seorang Shiba.
Terus sekarang dilihatin Shiba mengalami kilas balik singkat ya, dimana dia akhirnya sadar bahwa selama ini bukan dia yang membimbing pemain-pemain hebat alumni Esperion. Mereka orang-orang yang telah melebihi ekspektasi Shiba lah yang ternyata malah mengajari Shiba akan ide-ide baru dalam bermain bola. Orang-orang didikan Shiba itu merujuk ke Fukuda, Deguchi, Kuribayashi, dan yang lain-lain ya. Ternyata bagi Shiba, anak-anak didiknya itulah yang malah mengajari banyak hal baru buatnya. Dan kesenangan dalam mempelajari hal-hal baru itulah yang membuatnya begitu nyaman untuk bermain bola sampai di usia setua ini. Dia pun dalam hatinya berterima kasih pada para anak didiknya itu. Terus sekarang dilihatin kalau Shiba bilang pada Ashito dia akan bertahan di Esperion untuk 1 tahun lagi. Dia pun meminta Ashito untuk berusaha keras agar bisa dipanggil ikut latihan tim senior lagi di musim berikutnya. Dia meminta Ashito bisa melakukannya sebelum diadakannya camp pelatihan musim depan. Dilihatin di sini Andri terkejut mendengar hal ini. Untuk para supporter mereka mengeluh nggak bisa mendengar ucapan Shiba yang bilang mau bertahan 1 tahun lagi. Sedangkan untuk Ashito dia melongo mendengar hal ini. Dia meminta Shiba mengulangi ucapannya barusan. Shiba pun lalu bilang kayak gini, selama 1 tahun penuh ke depan, perhatikan permainanku saat ada di lapangan. Jangan sampai kau mengalihkan pandanganmu sedikit pun. Ashito pun menjawab siap di sini disertai kebingungan. Di sisi lain, Kaneko berteriak dengan bahagia kalau dia berhasil mendapatkan rekaman suara Shiba yang bilang bakal bertahan 1 tahun lagi di Esperion. Dia berlari sambil kegirangan. Terus dilihatin para supporter juga begitu gembira setelah mendengar hal ini. Dan sekarang para awak media pun mulai mendekati Shiba dan berusaha mengkonfirmasi informasi ini. Untuk para pemain senior yang lain, mereka terdengar begitu lega saat tahu Shiba mau bertahan 1 tahun lagi. Terus dilihatin juga sekarang Shiba dan Garula berjabat tangan ya. Dalam artian mereka bakal bekerja sama lagi selama 1 tahun ke depan. Cerita lalu pindah ke momen Shiba yang lagi telepon istrinya. Dia bilang ada anak yang begitu menarik bakal dibimbingnya bermain bola untuk saat ini. Karena itu dia bilang pada istrinya bakal bertahan di Esperion untuk 1 tahun lagi. Dia pun juga meminta maaf atas kabar mendadak ini. Ya karena sebelumnya kan udah mutusin pensiun, tapi kok tiba-tiba berubah pikiran. Terus Shiba pun juga bilang untuk rencana minum-minum santainya di rumah bersama istri dan anak-anaknya bakal ditunda dulu karena fokus bermain bola 1 tahun ke depan ini. Istrinya pun menangis mendengar hal ini dan dia bilang kalau itu nggak masalah. Ya dia ini bahagia banget mendengar keputusan dari Shiba ya, karena istrinya ini lebih bahagia saat bisa melihat Shiba melakukan hal yang disenanginya. Kemudian telepon pun usai. Shiba sambil rebahan di mobilnya ini masih nggak percaya aja. Ashito bilang pada seorang yang sudah berumur 40 tahun ini masih berada di puncak performanya. Nah terus sekarang masuk ke cerita lain ya, dimana ditunjukin tim Esperion yang dipimpin Akutsu lagi menjalani laga final lawan Ganon Osaka U18. Pertandingannya udah sampai ke perpanjangan waktu babak kedua dan skor masih 0-0. Dilihatin Esperion melakukan pergantian pemain. Takeshima dimasukin di sini. Entah gantiin siapa sih. Terus ditunjukin juga kurang lebih pertandingannya itu berjalan alot. Ya karena final kan ya, tensinya pasti tinggi. Terus luar biasanya itu penonton yang hadir dikonfirmasi mencapai 11.417 orang. Antusiasme yang luar biasa ya. Lalu cukup segitu aja, cerita pindah lagi ke Ashito sama Yuma yang kini menghadap pelatih Garula. Di sini direktur tim Akademi Esperion memuji performa dari dua anak akademi ini. Baginya begitu menyenangkan bisa melihat mereka berdua berjuang semaksimal mungkin di latihan tim senior ini. Dia pun juga merasa dua anak ini sekarang terlihat begitu kelelahan. Tapi Yuma tiba-tiba memotong dan bilang kalau dari lahir sampai hari ini dia ini nggak pernah sekalipun merasakan kelelahan. Terus direktur tim bertanya pada Ashito gimana pendapatnya tentang 3 hari latihan ini. Secara tak terduga Ashito malah bertanya langsung pada Garula gimana performanya di latihan 3 hari ke belakang ini. Dia pun juga bertanya apakah dia bisa dipanggil lagi ikut latihan di camp pelatihan Januari nanti. Yuma pun tiba-tiba ngikutin pertanyaan Ashito ini. Dia juga tanya bakal dipanggil lagi kapan. Dilihatin Garula sedikit tersenyum di sini, tapi dia nggak bilang apa-apa. Cerita lalu pindah lagi ke pertandingan final tim A Esperion tadi ya. Dilihatin kalau Akutsu berhasil memotong bola di area pertahanannya. Kemudian dia passing ke Shimura. Shimura lalu passing ke Asari. Terus bola dilanjut lagi ke Otomo. Saat Otomo bawa bola ini, dia lengannya sedikit ditarik oleh pemain lawan. Dia terlihat mau jatuh. Wasit pun bersiap meniup peluit. Tapi ternyata dengan keseimbangan tubuh yang sudah goyah ini, Otomo masih bisa memberikan passing ke Kobayakawa. Jadi wasit nggak niup peluit ya, karena bola masih ada di kaki pemain Esperion. Kemudian Kobayakawa kini merangsek maju ke pertahanan lawan. Dan di momen ini juga dilihatin di bangku cadangan ada Togashi sama Kiriki terlihat begitu kelelahan. Kayaknya pergantian di awal tadi Togashi digantiin Takeshima. Untuk Kiriki nggak tahu sih digantiin siapa dianya.
Balik ke momen Kobayakawa yang lari bawa bola ya. Sekilas dia melihat Yoshitsune yang berdiri agak bebas, tapi dia memilih passing ke Takasugi. Dan ternyata dalam sekilas saja Takasugi mampu memberikan umpan terobosan ke Yoshitsune. Bisa dilihat Yoshitsune kini menggiring bola dekat dengan gawang lawan, tapi dia mulai dihadang 3 pemain plus 1 kiper ya. Kalau ini gol sih Esperion bakal jadi juara. Sayangnya belum ditunjukin. Cerita malah balik lagi ke Yuma sama Ashito. Garula di sini akhirnya memberikan jawaban dari pertanyaan Ashito sama Yuma. Dia bilang kalau nggak bakal memanggil mereka berdua di camp pelatihan Januari ini. Garula inginnya Ashito dan Yuma fokus di tim akademi untuk musim barunya nanti. Syok mendengar hal ini, Ashito langsung bertanya apakah itu keputusan finalmu pelatih? Apakah tidak ada cara agar aku bisa bergabung di camp pelatihan itu? Pungkas Ashito. Terus Yuma sekali lagi ikut-ikutan bahwa dia nanyain hal yang sama dengan Ashito ya. Garula pun bilang kalau dia nggak bisa manggil Ashito jika cara bermainnya saja masih bergantung pada Shiba. Garula pun menyampaikan alasan itu juga berlaku buat Yuma. Dia di sini manggil Yuma itu dengan sebutan bocah liar. Terus direktur tim Akademi Esperion di sini memotong pembicaraan dan menyarankan agar Ashito sama Yuma ini jangan terburu-buru, dijalani saja dengan santai. Untuk Ashito dia terlihat kesal sih, ya karena mau nggak mau dia harus segera dipanggil latihan di tim senior lagi. Waktunya sudah mepet kan, cuman ada setahun supaya bisa belajar dari Shiba. Tapi kemudian Garula tiba-tiba bilang kalau keputusannya tadi bisa berbeda lagi jika J-League sudah dimulai. Nah ceritanya J-League ini dimulai di akhir bulan Februari. Dan karena Esperion sudah dipastikan lolos ke Liga Champion Asia, pertandingan pertama musim depan nanti adalah di J-League ini, kata si direktur tim akademi. Kayaknya peluang dipanggil lagi ada di pertandingan pembuka J-League ini. Hebohnya di sini Yuma dengan percaya diri bertanya pada Garula kalau setelah pertandingan pembuka nanti mereka berdua ini berarti dipanggil lagi kan, biarpun mereka nggak diizinkan ikut di camp pelatihan Januari. Mendengar hal ini, ekspresi Garula berubah menjadi agak serem. Dia kemudian menjelaskan kalau dirinya adalah orang yang selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dia mengaku tak pernah percaya dengan hal-hal yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Ya ini perkara performa Ashito sama Yuma yang tiba-tiba melejit di hari ketiga ini ya. Bagi Garula hal itu nggak logis banget. Biarpun diakuinya sendiri kalau Ashito dan Yuma ini telah melebihi ekspektasinya. Tapi ya dia ini masih belum paham apa faktor X yang membuat Yuma sama Ashito bisa kayak gini. Terus sekarang Garula ceritanya juga jelasin ke Ashito sama Yuma kalau ada suatu pengumuman bahwa juara dari pertandingan final Piala Takamado no Miya bakal bisa berpartisipasi di suatu turnamen internasional. Yuma sama Ashito kaget dengar hal ini, terutama Ashito. Terus dijelasin sama Garula kalau salah satu klub yang ikut berpartisipasi dalam event tersebut adalah tim besar di mana dia bermain dulu, di mana tim itu sendiri sudah terkenal akan kehebatannya dalam mengembangkan para pemain muda. Udah bisa ketebak kan ya, kalau yang dimaksud itu adalah tim Akademi Barcelona. Nah, Garula itu bilang jika Ashito sama Yuma bisa mengalahkan Akademi Barcelona di turnamen tersebut, yang mana bagi dia sendiri itu terdengar begitu mustahil, dia ini janji semisal itu benar-benar bisa terjadi, dia bakal manggil mereka berdua untuk ikut latihan sama tim senior lagi. Berita yang bagus sih ya, tapi tantangannya berat banget. Barcelona cuy lawannya. Oke, itu semua yang bisa saya sampaikan di sini. Saya lanjut lagi aja di video berikutnya ya. Jangan lupa cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.